في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي في قلبي رسول الله في قلبي Sahabat-sahabat Rasulullah berlomba-lomba mengambil air wudhu Rasulullah untuk diambil berkahnya. Seandainya kita pun juga hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudhu. Seandainya kita hidup bersama Rasulullah untuk kemudian kita berlomba-lomba mengambil air wudhu Rasulullah agar kita pun mendapatkan berkah darinya. Seandainya kita bersama Rasulullah, salat di belakang Rasulullah, mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah, mengaminkan doanya Rasulullah, insyaallah kita akan bicara tentang bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita cara wudu yang benar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suri toladan kepada kita dalam berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menjaga dirinya dalam keadaan suci. Beliau senantiasa wudu meskipun tidak untuk melakukan salat. Karena ada beberapa hal, beberapa perbuatan yang disunnahkan kita untuk wudu sebelumnya. Seperti ketika seseorang dalam keadaan junub, berhadas besar, maka sunnah baginya wudu sebelum tidur. Juga sebagaimana disunnahkan bagi orang yang seperti ini, wudu sebelum dia makan ataupun minum. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengajarkan sunnahnya wudu sebelum kita tidur, agar seseorang ketika dia tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan mempunyai wudu, dan hal ini adalah kebaikan baginya, ada keberkahan, dan bisa membantu seseorang, memudahkan dia untuk mimpi dengan mimpi-mimpi yang baik. Begitu pula orang yang sedang marah disunnahkan dia untuk wudu agar kemudian dia bisa meredam amarahnya. Sebagaimana kita disunnahkan untuk wudu pada setiap salat, meskipun kita sebelumnya sudah berwudu. Sekarang kita ingin bicara tentang bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita rukun-rukun wudu, sunnah-sunnah wudu. Tapi wudu itu sendiri ada yang dikatakan wudu yang sempurna. Rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya dilakukan secara sempurna. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita wudu yang sempurna? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk sedikit menggunakan air dalam berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu dengan 1 mud air. 1 mud adalah cakupan 2 telapak tangan yang ukurannya sedang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup bagi beliau wudu dengan air seukuran 1 mud agar kita tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Seorang sahabat pernah melihat salah seorang tabi'in wudu dengan air yang begitu banyak. Kemudian sahabat ini mengatakan, janganlah engkau wudu dengan menggunakan air yang berlebihan. Tabi'in ini mengatakan,
saya punya rambut yang panjang, saya punya jenggot yang lebat. Apa kata sahabat tersebut? Saya pernah melihat orang yang lebih lebat jenggotnya daripada kamu, wudu hanya menggunakan air 1 mud, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memulai wudunya dengan membaca basmalah. Kemudian beliau berniat wudunya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian beliau bersiwak, karena siwak sangat dianjurkan dalam beberapa hal, di antaranya ketika seseorang hendak berwudu. Para sahabat meletakkan siwak di atas telinganya, karena begitu seringnya mereka menggunakan siwak. Di antaranya ketika mereka ingin berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membasuh kedua tangannya 3 kali. Setelah itu kemudian melakukan madmadah wal istinsyaq, yaitu memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Ada banyak cara, tapi cara yang sempurna adalah menggunakan 1 cakupan air di tangan, kemudian dimasukkan ke mulutnya dan lalu ke hidungnya. Air yang di mulutnya dia kumur-kumur. Setelah itu kemudian dia keluarkan air tersebut. Air yang di hidungnya dia hirup, kemudian setelah itu dia keluarkan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sering melakukan basuhan wudu ataupun usapan di dalam wudu 3 kali. Ketika Rasulullah mengajarkan kita untuk madmadah dan istinsyaq, maka beliau lakukan juga 3 kali. Beliau berkumur-kumur dengan mulutnya 3 kali dan beliau menghirup air ke hidungnya pun juga 3 kali. Rasulullah kemudian membasuh wajahnya. Batasan wajah dari atas adalah dari tempat di mana umumnya orang tumbuh rambutnya sampai ke janggutnya. Batasan kanan dan kiri wajah adalah dari telinga kanan ke telinga kiri. Artinya dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Dibasuh wajah dari atas sampai kemudian ke bawah. Dan itu pun juga dilakukan oleh Rasulullah 3 kali. Kemudian setelah itu Rasulullah membasuh tangannya dari ujung jari-jarinya sampai ke siku. Siku yaitu antara lengan atas dengan lengan bawah harus kena air. Itu pun juga dilakukan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Bahkan terkadang Rasulullah melebihkan basuhan wajahnya dan basuhan tangannya untuk kemudian mengajarkan kepada kita sebagai umatnya agar meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti pada hari kiamat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh Rasulullah dengan cahaya yang ada pada wajahnya dan kedua tangannya lebih daripada umat-umat dari nabi-nabi yang lainnya. Jika umat Rasulullah melebihkan basuhan wajahnya dan melebihkan basuhan tangannya, maka kelebihannya pun juga bercahaya sebagai tanda itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengajarkan kita untuk mengusap rambut kepala. Memang benar, dikatakan cukup ketika mengusap sebagian rambut yang masih pada batasan kepala. Tapi untuk sempurnanya dalam mengusap rambut, Rasulullah mengajarkan kita untuk meletakkan kedua ibu jari kita di pelipis kepala, kemudian setelah itu menempelkan kedua jari telunjuk dan kemudian menggerakkan ke belakang. Baru setelah itu dibalikkan ke depan. Begitu kita sudah dikatakan mengusap seluruh rambut kepala. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita sunnah untuk membasuh kedua telinga dengan air yang baru. Artinya tidak menggunakan air untuk mengusap rambut kepala kita, tapi mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga kita. Diajarkan oleh Rasulullah agar kita meletakkan dua jari telunjuk kita pada bagian dalam telinga.
dan kemudian 2 ibu jari kita pada bagian luar telinga. Kedua jari telunjuk kemudian mengusap bagian dalam telinga, lipatan-lipatan yang ada di telinga dibasuh dengan 2 jari telunjuk tersebut. Sedangkan 2 ibu jari adalah untuk mengusap yang bagian luar. Setelah itu kemudian Rasulullah mengajarkan kita untuk menempelkan bagian dalam dari telapak tangan kita pada 2 telinga kita agar kita lebih yakin dalam membasuh kedua telinga kita. Kemudian Rasulullah mengajarkan kita untuk membasuh kedua kaki. Basuhan yang wajib adalah sampai pada mata kaki. Mata kaki adalah tulang yang menonjol yang ada di bagian kaki kita. Boleh seseorang untuk melebihkan sampai pada betisnya dalam membasuh kakinya. Dan jika kita ingin sempurna, maka ketika membasuh kaki, hendaklah kita menyela-nyelai jari-jari kaki dengan jari kelingking kita. Dan kemudian dilakukan 3 kali. Setelah itu kita tutup dengan doa. Orang yang berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dia wudu dengan sempurna, rukun-rukunnya dia lakukan, sunnah-sunnahnya dia lakukan, kemudian ditutup dengan doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Maka akan dibukakan pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Orang ini akan disuruh masuk dari pintu yang dia inginkan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun juga mendapatkan keberkahan dari sempurnanya wudhu, dan kita pun disuruh nanti pada hari kiamat untuk masuk ke surga dari pintu yang mana kita suka. Amin ya rabbal alamin. Fi qalbi Rasulullah, fi qalbi Rasulullah. Yawm miladil habibi zada fi qalbi lahibi. Yawm miladil habibi زاد في قلبي لهيبي واشتياقي